Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 2. Di video kali ini materi apa aja sih yang akan kita bahas? Yuk kita simak sama-sama materinya. Materi-materi yang akan kita bahas, yang pertama ada prinsip penjumlahan dan perkalian, dan yang kedua ada pengisian tempat kosong, dan yang ketiga ada permutasi dan kombinasi. Apakah kalian udah penasaran dengan materi-materi tersebut? Yuk kita langsung aja ke videonya. Halo semua, kali ini kita akan membahas mengenai kombinatorika. Kombinatorika merupakan cabang matematika untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus menumerasi semua kemungkinan susunannya. Pada kombinatorika ini, kita harus menghitung semua kemungkinan pengaturan objek. Terdapat dua kaidah dasar yang digunakan sebagai teknik untuk menghitung dalam kombinatorika. Di antaranya adalah kaidah penjumlahan dan juga kaidah perkalian. Yang pertama ada kaidah penjumlahan. Kaidah ini digunakan saat ada sejumlah kejadian yang tidak saling berhubungan atau saling lepas. Dalam kondisi ini, kejadian-kejadian tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan total kejadian yang mungkin terjadi. Misalnya percobaan pertama dengan hasil P dan percobaan kedua dengan hasil Q. Maka percobaan 1 atau percobaan 2 adalah P ditambah Q. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh yang pertama, yaitu Ketua Angkatan Informatika 2021 hanya 1 orang antara pria atau wanita. Jumlah pria di Informatika 2021 adalah 70 orang, sedangkan jumlah wanitanya adalah 25 orang. Nah, cara untuk memilih ketua angkatannya yaitu 70 ditambah 25, yaitu ada 95 cara. Sedangkan di contoh yang kedua, misalnya Made ingin pulang kampung ke Bali dan terdapat beberapa jenis angkutan yang digunakan. Ada 4 travel, 2 kapal laut, dan 1 pesawat terbang yang dapat dipilih. Maka total cara yang berbeda untuk berangkat dari kota A menuju kota B atau Bali adalah sesuai yang digambar, yaitu 4 tambah 2 tambah 1 atau 7 cara. Yang kedua ada kaidah perkalian. Misalnya ada n tempat yang diisi dengan A1 yaitu banyaknya cara untuk mengisi tempat pertama, A2 banyaknya cara untuk mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga AN adalah banyak cara untuk mengisi tempat ke N. Misalnya percobaan 1 dengan P hasil dan percobaan 2 dengan Q hasil, maka percobaan 1 dan 2 adalah P dikali Q. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Ada 2 orang perwakilan kelas A yang dipilih untuk mengikuti lomba antar kelas. Wakil yang dipilih adalah 1 orang pria dan juga 1 orang wanita. Jumlah pria di dalam kelas A ada 16 orang, sedangkan jumlah wanitanya ada 6 orang. Maka cara untuk memilih 2 orang wakil tersebut adalah 16 dikali 6 atau 96 cara. Lalu contoh yang kedua, dari kota A ke B ada 3 jenis angkutan yang bisa digunakan, yaitu travel sebanyak 5 pilihan, kapal laut 4 pilihan, dan pesawat 2 pilihan. Dari kota B ke C ada 2 jenis angkutan yang bisa digunakan, yaitu travel sebanyak 3 pilihan, dan kapal laut sebanyak 1 pilihan. Nah, banyak cara berbeda untuk berangkat dari kota A ke kota C dengan melalui kota B yang sesuai dengan digambar, yaitu A ke B adalah 4 tambah 5 tambah 2, yaitu 11 cara, dan B ke C ada 3 ditambah 1, yaitu 4 cara. Jadi, total cara berbeda dari A ke C dengan melalui kota B adalah 11 dikali 4, yaitu 44 cara. Selanjutnya ada perluasan kaidah menghitung. Kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan tadi dapat diperluas hingga mengandung lebih dari 2 buah percobaan. Misalnya ada n percobaan masing-masing dengan PI hasil, maka pada kaidah penjumlahan yaitu PI tambah PI sampai dengan PN hasil. Sedangkan pada kaidah perkalian yaitu PI kali PI sampai PN hasil. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh yang pertama, yaitu berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang string 5 bit. Pada bilangan biner hanya terdapat 2 angka, yaitu 0 dan 1. Maka penyelesaiannya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 5 sama dengan 32.
Untuk contoh nomor 2, berapa banyak bilangan ganjil antara 1000 sampai dengan 9999, termasuk 1000 dan 9999 itu sendiri jika boleh ada angka berulang. Maka untuk mencari satuannya ada 5 cara, yaitu angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan untuk ribuan ada 9 cara, yaitu angka 1 sampai 9. Pada angka ratusan ada 10 cara, yaitu angka 0 sampai 9. Dan juga pada puluhan adalah 10 cara, yaitu angka 0 sampai dengan 9 juga. Sehingga 9 dikali 10 kali 10 kali 5 adalah 4500 bilangan. Nah, yang selanjutnya adalah pengisian tempat kosong. Jadi, pengisian tempat kosong ini apa sih? Nah, pengisian tempat kosong atau dalam bahasa Inggris yang disebut sebagai filling slot merupakan cara yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Contoh permasalahan mengenai aturan pengisian tempat dapat digambarkan pada masalah 5 buah bola dengan warna merah, kuning, hijau, biru, dan coklat. Akan diletakkan pada 3 buah kotak. Kelima bola ini dapat diletakkan dalam beberapa posisi. Mengetahui banyaknya cara untuk meletakkan 5 bola dalam 3 kotak dapat dilakukan dengan cara mendaftarnya. Namun hal ini pastilah tidak efektif. Sehingga diperkenalkan cara sederhana yang dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya cara sebuah objek dalam menempati n buah tempat, yaitu cara ini sering disebut dengan pengisian tempat atau filling slot. Aturan ini merupakan aplikasi dari prinsip perkalian, di mana dapat kita pikirkan sebagai berikut. Untuk mengisi 3 kotak, dapat dibagi menjadi 3 pekerjaan, yaitu mengisi kotak pertama, mengisi kotak kedua, dan mengisi kotak ketiga. Karena ada 5 bola, tentu kita memiliki 5 pilihan saat mengisi kotak pertama. Karena sebuah bola sudah menempati kotak pertama, maka akan ada 4 pilihan saat mengisi kotak kedua. Dan juga akan ada 3 pilihan saat akan mengisi kotak ketiga. Jadi, untuk mengisi ketiga kotak akan ada total 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60 cara atau posisi yang dapat ditempatkan bola-bola tersebut. Contoh soal selanjutnya, dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyakkah susunan tim pengurus yang mungkin? Nah, jadi di sini kita akan memilih 4 orang. Jadi kita akan sediakan 4 tempat. Tempat pertama untuk ketua, tempat kedua untuk wakil, tempat ketiga untuk sekretaris, dan tempat keempat untuk bendahara. Banyaknya calon pengurus ada 8 anggota, jadi kita akan mengisi keempat slot tersebut dengan banyaknya kemungkinan. Pertama, kita akan mengisi bagian ketua. Ini ada 8 calon pengurus, jadi untuk ketua ada sebanyak 8 pilihan. Nah, untuk wakil, karena 1 orang sudah pasti menjadi ketua, jadi untuk wakilnya adalah 7 pilihan. Begitu juga untuk sekretaris dan bendahara. Nah, jadi berapa banyak susunan tim pengurus yang mungkin? Kita kalikan semua kemungkinannya. Jadi kita kalikan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Jadi ada sebanyak 1680 susunan pengurus yang mungkin. Selanjutnya kita akan belajar mengenai permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi merupakan aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Jadi yang harus kita garis bawahi di sini adalah memperhatikan urutan objek. Untuk rumus permutasi sendiri, yaitu n faktorial per n kurang r faktorial. N itu merupakan banyaknya objek keseluruhan, sementara r itu adalah banyaknya objek yang diamati atau yang diberi perlakuan. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah perusahaan sedang membutuhkan 4 karyawan baru. Namun calon yang tersedia sebanyak 9. Tentukan berapa banyak susunan karyawan yang mungkin dilakukan. Kita tahu
Untuk banyaknya atau keseluruhan objek itu ada 9. Namun yang diberi perlakuan itu hanya 4. Sehingga menjadi 9 faktorial per 9 dikurang 4 faktorial. 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial. Kita bisa langsung coret saja yang 5 faktorial dan hasilnya menjadi 3024 cara penyusunan. Untuk contoh soal yang kedua, Julia ingin menyusun kata dari 8 huruf. Tentukan berapa banyak susunan 5 huruf yang bisa dibuat oleh Julia. Jawabannya diketahui. Untuk objek keseluruhan itu ada 8. Namun yang diberi perlakuan itu hanya 5. Berarti menjadi 8 faktorial per 8 dikurang 5 faktorial. 8 dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Kita bisa langsung coret saja yang 3 faktorial dan hasilnya menjadi 6.720 cara penyusunan 5 huruf dari 8 huruf yang ada. Nah, ada juga yang namanya permutasi spesial. Permutasi spesial terdiri dari permutasi dari n ke n, permutasi siklik, dan permutasi dengan unsur yang sama. Untuk permutasi dari n ke n, yaitu banyak cara memilih sebanyak n dari himpunan n benda dengan memperhatikan urutan. Rumusnya adalah n faktorial per n kurang n faktorial. Itu sama saja dengan n faktorial. Kemudian, untuk permutasi siklik, itu merupakan banyaknya cara menyusun n benda dalam tempat yang melingkar. Rumus P siklik sama dengan n dikurang 1 faktorial. Nah, untuk permutasi dengan unsur yang sama, rumusnya adalah n faktorial per a faktorial dikali b faktorial dikali c faktorial dan seterusnya. N itu merupakan banyaknya benda yang disusun, sementara A, B, C itu merupakan banyaknya benda yang sama. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama itu dari N. Tentukan banyaknya cara menyusun 6 buku dari yang berbeda pada satu baris rak buku. Diketahui untuk banyaknya keseluruhan objek itu ada 6. Berarti rumusnya adalah n faktorial, yaitu 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 720 cara penyusunan. Kemudian untuk permutasi siklik, tentukan banyaknya susunan yang berbeda dari 6 orang yang duduk di meja melingkar. Diketahui untuk banyaknya objek itu ada 6. Berarti P sikliknya ini rumusnya adalah n kurang 1 faktorial. Menjadi 6 dikurang 1 faktorial. Jadinya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 menghasilkan 120 cara penyusunan. Dan untuk permutasi unsur yang sama, contohnya, tentukan banyaknya cara menyusun 10 buku PKN yang terdiri dari 3 buku kelas 10, 4 buku kelas 11, dan sisanya kelas 12 dalam satu baris rak buku. Nah, kita mengetahui bahwa banyaknya objek keseluruhan itu ada 10. Kemudian, untuk yang A pertama itu adalah 3, kemudian B itu ada 4, dan C itu ada 3. Maka n caranya adalah 10 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3 faktorial menghasilkan 4.200 cara penyusunan. Nah, agar lebih memahami lagi, teman-teman bisa terus berlatih soal. Dengan berlatih, teman-teman akan terbiasa sehingga teman-teman bisa. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kombinasi. Apakah dari kalian sudah ada yang tahu apa itu kombinasi? Jika belum, kombinasi dalam matematika kombinatorik berarti himpunan objek yang tidak mementingkan suatu urutan.
kombinasi berbeda dengan permutasi yang mementingkan suatu urutan objek. Nah, di sini ada rumus kombinasi. Rumus kombinasi itu sendiri adalah n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial. Di mana n adalah jumlah banyaknya objek dan r adalah jumlah banyaknya objek yang diperintahkan. Misalkan, suatu himpunan memiliki anggota sejumlah n, maka pemilihan r buah anggota dinamakan kombinasi r dari n. Ditulis sebagai berikut, di mana r lebih kecil atau sama dengan n. Di sini saya ada contoh soal, berapakah banyak cara memilih dua angka dari angka 4, 5, dan 6? Kita bisa menggunakan rumus kombinasi, yaitu 3 kombinasi 2. Jadinya 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 min 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 sama dengan 3. Nah, kombinasi itu sendiri bisa dibagi menjadi dua. Ada kombinasi dengan pengulangan dan kombinasi tanpa pengulangan. Untuk kombinasi dengan pengulangan, rumusnya seperti berikut. Dan kombinasi tanpa pengulangan, rumusnya seperti berikut. Di sini saya ada contoh soal lagi dengan kombinasi dengan pengulangan. Sebagai contoh, jika kamu pergi ke sebuah toko donat itu menyediakan 10 jenis donat yang berbeda nih. Kamu ingin membeli 3 donat. Berapakah jumlah kombinasi yang ada? Nah, di mana kombinasi dengan pengulangan yang mana n, yaitu jumlah dari sebuah objek yang dapat dipilih, yaitu ada 10 jenis donat yang berbeda, dan r merupakan jumlah yang harus dipilih, 3 buah donat yang harus kita pilih. Nah, jadi kombinasi yang dihasilkan adalah 10 ditambah 3 min 1 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 10 min 1 faktorial. Jadi ada 220 kombinasi. Untuk kombinasi tanpa pengulangan, sebagai contoh, kamu mempunyai 5 pensil warna dengan warna yang berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Nah, kamu ingin membawanya ke sekolah, tetapi kamu hanya boleh membawa 2 pensil warna. Ada berapa banyak cara untuk mengkombinasikan pensil warna yang ada? Kita bisa menggunakan rumus kombinasi n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial, di mana n yaitu suatu jumlah dari objek yang bisa kita pilih, ada 5, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dan sedangkan r yaitu jumlah yang harus kita pilih, itu ada 2 pensil warna. Dengan menggunakan rumus yang di atas, maka ada 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial dikali 2 faktorial, ada 10 kombinasi.